Indonesia 75. Apakah warna perjuangan itu? Apakah ia merah, macam darah yang memuncah dari tubuh pejuang kita saat dihujam peluru soldado Belanda? Ataukah ia legam, sewarna kulit petani urut sewu yang menggelap bukan karena kelelahan mengolah lahan, tapi karena sibuk mempertahankan tanahnya dari rebutan pihak yang katanya mengayomi? Seperti apa rupa kemerdekaan itu? Serupa pekik-pekik kebahagiaan seusai Soekarno membacakan rumusan proklamasi dipegang saat pagi itu, ataukah ia sejelas nafas lega manusia pinggiran yang hari ini berhasil lolos dari jerat persekusi yang ditimpakan oleh para pemilik surga yang mendaku punya kuasa menentukan siapa boleh ada? Bagaimanakah rasa kebebasan itu? Apakah ia senikmat melihat pemerintah kolonial dan tentara nikah angkat kaki dari tanah jajahan yang kini berdaulat? Ataukah ia sesederhana mimpi seorang anak timika yang harapan terbesarnya hanyalah agar wajahnya tak pernah perlu berkenalan dengan senjata? Dan di antara perjuangan, kemerdekaan, dan kebebasan itu, aku, kamu, di mana? Yogyakarta, 17 Agustus 2020. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembacaan teks Pancasila. Para saudara Roy Murtado, dipersilakan untuk membacakan teks Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1.
ketuhanan yang Maha Esa. Seharusnya tak ada satupun entitas di dunia ini yang layak dituhankan selain Tuhan itu sendiri. Sayangnya, di zaman kapitalisme mutakhir dan mewabahnya at-takfir, tak sedikit manusia beriman, entah disengaja atau tidak, sedang mencari Tuhan-Tuhan baru. Mempertuhankan nafsu akumulasi kapital, mempertuhankan penghisapan manusia atas manusia, mempertuhankan jabatan dan kekayaan. Bahkan ada pula yang mempertuhankan diri dan tafsir agamanya seolah-olah sebagai yang paling benar atau mutlak benar dengan menghardik dan mengancam tafsir orang lain yang berbeda. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan hanya mungkin tegak berdiri di atas keadilan dan keadaban. Distribusi sumber daya ekonomi secara adil dan merata, merawat keragaman dengan adab dan budaya. Tanpa keadilan dan keadaban, kemanusiaan hanya tinggal jargon dan utopia. Inilah tantangan manusia Indonesia mutakhir di tengah kebangkitan oligarki di satu sisi dan suara-suara kebencian rasial dan permusuhan identitas di sisi lainnya. Kurangnya penghayatan akan keadilan dan keadaban inilah yang membuat orang mudah terjangkit fanatisme, rasisme, sikap anti-kritik, memuja-hujatan, dan bahkan tak sungkan mempertontonkan kekerasan. Tidak heran, setelah 75 tahun Indonesia merdeka, masih terus didera persoalan sosial yang tak kunjung reda. Dari pelarangan pendirian rumah ibadah, intimidasi terhadap kelompok minoritas agama, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan rasial, hingga perampasan tanah para petani dan masyarakat adat. 3. Persatuan Indonesia. Setelah bersatu mengusir penjajah, apakah makna persatuan Indonesia? Tak lain adalah persatuan segenap manusia Indonesia untuk mengikis kemiskinan dan ketimpangan. Persatuan melawan penghisapan, persatuan menolak kekerasan, persatuan melawan korupsi, persatuan melawan perusakan lingkungan, dan yang paling utama, persatuan menegakkan cita-cita kemanusiaan dan keadilan. Ironinya, rakyat makin terpecah-pecah atas dasar sentimen rasial dan agama, sementara oligarki tengah bersatu melanggengkan korupsi dan mereproduksi kejahatan yang berpotensi menggerogoti prinsip-prinsip fundamental Pancasila sebagai landasan berbangsa dan bernegara. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan seharusnya membimbing kita semua dalam percakapan politik dan ekonomi hari ini yang tengah diingkari. Pertama-tama, bukan oleh rakyat, tapi oleh para pemimpin dan wakil rakyat. Mereka yang dipilih untuk mewakili aspirasi politik rakyat justru meninggalkan rakyat, membiarkan KPK dilucuti, mengabaikan pelanggaran HAM, dan terutama bermusyawarah di gedung wakil rakyat tidak sedang mewakili rakyat, melainkan mewakili kepentingan para pemodal dan petualang politik. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saat ini, ketimpangan sosial masih sangat tinggi. Kemiskinan meluas dari desa hingga ke kota. 1% orang terkaya di Indonesia masih menguasai 46% kekayaan di tingkat nasional. Mereka menguasai modal, sumber daya alam, hingga akses ke pemerintah dan lembaga keuangan. Ini semua masih menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa, memajukan kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya Republik Indonesia. Selesai. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Para saudara Taufik Bilfaqih dipersilakan untuk membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengheningkan cipta. Kepada seluruh peserta upacara virtual Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, mari kita mengeningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan dan perjuangan rakyat dalam melawan ketidakadilan. Mengeningkan cipta, mulai. Pembacaan puisi kemerdekaan. Kepada Saudara Fakhyuddin Abdul Qadir, dipersilakan untuk membacakan puisi kemerdekaan. Sajak Sebatang Lisong oleh W.S. Rendra.
menghisap sebatang lisong, melihat Indonesia Raya, mendengar 130 juta rakyat, dan di langit 2-3 cukong mengangkang berak di atas kepala mereka. Matahari terbit, fajar tiba, dan aku melihat 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan. Aku bertanya, tetapi pertanyaan-pertanyaanku membentur meja kekuasaan yang macet. Dan papan tulis para pendidik yang terlepas dari persoalan kehidupan. 8 juta kanak-kanak menghadapi satu jalan panjang, tanpa pilihan, tanpa pepohonan, tanpa dangau persinggahan, tanpa ada bayangan ujungnya. Menghisap udara yang disemprot deodoran, aku melihat sarjana-sarjana menganggur berpeluh di jalan raya. Aku melihat wanita bunting antri uang pensiun. Dan di langit, para teknokrat berkata bahwa bangsa kita adalah malas, bahwa bangsa mesti dibangun, mesti di-upgrade, disesuaikan dengan teknologi yang diimpor. Gunung-gunung menjulang, langit pesta warna di dalam senjakala, dan aku melihat protes-protes terpendam terhimpit di bawah tilam. Aku bertanya, tetapi pertanyaanku membentur jidat penyair-penyair salon yang bersajak tentang anggur dan rembulan. Sementara ketidakadilan terjadi di sampingnya, dan 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan termangu-mangu di kaki Dewi Kesenian. Bunga-bunga bangsa tahun depan berkunang-kunang pandangnya di bawah iklan berlampu neon. Berjuta-juta harapan ibu dan bapak menjadi gemalau, suara yang kacau menjadi karang di bawah muka samudra. Kita harus berhenti membeli rumus-rumus asing. Diktat-diktat hanya boleh memberi metode, tetapi kita sendiri mesti merumuskan keadaan. Kita mesti keluar ke jalan raya, keluar ke desa-desa, mencatat sendiri semua gejala, dan menghayati persoalan yang nyata. Inilah sajakku. Pamflet masa darurat, apakah artinya kesenian bila terpisah dari derita lingkungan? Apakah artinya berpikir bila terpisah dari masalah kehidupan? Terima kasih. Pembacaan teks proklamasi. Para saudari Lian Gogali dipersilakan untuk membacakan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Orasi kemerdekaan. Kepada Saudari Alisa Wahid, dipersilakan untuk membacakan orasi kemerdekaan.
Mbak Alisa mic. Mbak Alisa mic. Mic Mbak Alisa. Cek. Mbak Alisa mic, Mbak Alisa. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini kita memperingati 75 tahun sejak Republik ini berdiri. Republik ini diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai seruan nyaring bahwa bangsa ini merdeka dan berdaulat penuh atas dirinya. Berdaulat penuh untuk menentukan nasib bangsanya, berdaulat penuh untuk mengelola setiap jengkal tanah, setiap tetes air, setiap hembusan udaranya, dan tidak lagi menerima hadirnya kelompok-kelompok luar yang mendaku sebagai penguasa dan memperhambakan manusia-manusia Nusantara. Republik itu tidak diproklamirkan sebagai hadiah sebagaimana beberapa negara lainnya. Republik itu tidak diproklamirkan dalam keadaan nyaman, aman, tetapi melalui pergulatan panjang dan berdarah. Republik itu tidak diproklamirkan dengan kesiapan segala tetek bengek yang mengatur dan mewadahi kehidupan warganya. Republik itu tidak diproklamirkan dengan satu suara dan keseragaman atas gagasan bernama Indonesia ini, sebagai konsekuensi atas watak keberagaman Nusantara. Republik ini diproklamirkan sendiri oleh para pendiri bangsa, laki-laki maupun perempuan, founding fathers and mothers. Republik ini diproklamirkan dalam situasi tidak menentu di tengah kancah perang dunia dan perubahan setiap penggal waktu. Republik ini diproklamirkan dengan kelengkapan kenegaraan yang belum tersedia. Republik ini diproklamirkan di tengah perdebatan yang tak kunjung usai antara berbagai pandangan dan kepentingan kelompok. Tetapi bahkan dalam situasi penuh ketidakpastian, ketidaksiapan, ketidaknyamanan, dan di tengah perbedaan pandangan, para pemimpin kita ikhlas bersepakat untuk melahirkan Republik Indonesia. Didesak oleh para pemuda yang menculik Bung Karno ke Rengas Dengklok, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, dengan segala keterbatasan, negara Republik Indonesia resmi diproklamirkan. Ketidaksiapan ini terefleksikan dalam naskah proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Betapa pendek dan sederhananya pernyataan proklamasi kemerdekaan kita, tetapi betapa dalam maknanya, betapa agung nuansanya, dan betapa besar kekuatannya. Kesepakatan kebangsaan ini utamanya hanya bermodal keyakinan akan hak asasi bangsa ini untuk hidup dalam kemerdekaan hakiki, perlawanan atas penindasan dan ketidakadilan yang telah diterima sekian lama, komitmen terhadap kemaslahatan rakyat, dan keberanian untuk merebut peluang sesempit apapun. Setelah itu pun perjalanan sejarah bangsa dan negara ini tidaklah semulus selancar jalan tol bebas hambatan dari Jakarta ke Surabaya. Mengutip guru kita semua Al-Mahfurullah Gus Dur, dalam perjalanan sejarahnya, sebuah bangsa dapat membuat belokan-belokan yang salah. Demikian pun Indonesia. Sejak awal kemerdekaannya, bangsa ini menjalani proses yang sangat dinamis dengan segala catatan baik buruknya. Mulai dari bongkar pasang model demokrasi, rezim militer, dan sekarang kita berada di era demokratisasi. Hari ini, setelah 75 tahun berlalu,
di mana kita sekarang berada. Banyak kemajuan yang telah kita catatkan dalam sejarah. Kita masih menjadi kekaguman internasional untuk demokratisasi yang cukup stabil. Kita masih menuai pujian sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang cukup baik. Bangsa kita masih menjadi model dunia untuk harmoni dalam keberagaman dan secara spesifik menjadi model bagaimana Islam dan demokrasi dapat saling memperkuat, bukan hanya hidup berdampingan. Tetapi menatap Indonesia tidaklah sama dengan menatap sebuah fotograf yang mengabadikan sebuah titik waktu. Menatap Indonesia saat ini harus dilengkapi dengan menatap Indonesia di masa lalu dan menghitung kecenderungan-kecenderungan yang saat ini ada agar kita mampu melihat kemana arah kita menuju. Bila kita di tengah samudra, bukan tujuan yang telah kita pilih yang akan menentukan di mana kapal kita akan berlabuh. Tetapi kemana arah kapal kita bergerak, di sanalah kita akan berakhir. Ibaratnya dari Pelabuhan Makassar kita tentukan hendak ke Bandar Jakarta, tapi kapal kita bergerak ke timur, maka kita akan berakhir di Papua. Sebagai negara bangsa, kita telah menetapkan tujuan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Pertanyaannya, ke arah mana saat ini kita bergerak? Apakah kita sudah di jalur yang tepat menuju tujuan itu? Atau justru kita bergerak menjauh darinya? Kita tidak dapat memungkiri bahwa walaupun semua pencapaian, pujian, dan kekaguman itu bukanlah hal yang salah, kita masih memiliki banyak tantangan yang fundamental. Bahkan bisa jadi membuat kita bertanya-tanya, mampukah kita mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa dan negara kita? Kemerdekaan hakiki belum sepenuhnya kita wujudkan, bahkan tampaknya kita semakin menjauh. Tidak semua rakyat Indonesia menikmati kemerdekaan hak-hak asasi dan hak-hak konstitusinya. Masih banyak rakyat jelata yang ditindas oleh kuasa pemilik modal dan tak mampu mempertahankan hak atas tanahnya. Masih banyak kelompok rakyat jelata yang tak mendapatkan perlindungan atas praktik-praktik berbahaya, seperti mereka-mereka yang jatuh tewas di lubang-lubang tambang yang tidak direklamasi oleh pemilik bisnis yang serakah. Masih banyak kelompok keyakinan dan agama yang tak terpenuhi haknya untuk beribadah karena tekanan kelompok-kelompok yang tak mampu berbagi ruang kehidupan beragama. Masih banyak orang-orang yang dengan sengaja diintimidasi dan ditekan agar tak lagi menyuarakan aspirasinya secara demokratis. Keadilan sosial masih menjadi sebuah gagasan yang elusif. Kita terus mengejarnya sementara keseharian kita tidak juga mendekatkan kita. Kesenjangan masih demikian tinggi. 1% penduduk Indonesia memiliki kekayaan setara dengan kekayaan total 100 juta warga negara kita di level terendah. Buruh harus berjuang untuk mendapatkan upah yang mencukupi kebutuhan yang layak, sementara kita menyaksikan komisaris BUMN mendapatkan take home pay 200-an juta rupiah per bulannya. Para wakil rakyat dan pejabat publik hidup mulia dengan dalih memperjuangkan nasib rakyat, sementara rakyat menyaksikan lebih banyak akrobat politik daripada kebijakan dan program yang benar-benar membawa kaidah tasarruful imam ala ro'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan atau keputusan seorang pemimpin harus disandarkan pada kemaslahatan rakyatnya. Para wakil rakyat mencetak kebijakan-kebijakan yang absurd, dibuat dengan sembunyi-sembunyi, dan kita belum juga mampu menghadapi tantangan ini. Tragedi Joko Chandra menjadi reality show. Betapa banyak aparat penegak hukum kita yang buta keadilan bagi rakyat dan sibuk dengan kepentingan pribadinya. Korupsi merajalela bagaikan kanker stadium akhir, demikian juga dengan politik dinasti. Di sudut-sudut Indonesia, rakyat menyerah kalah ketika tanah sumber penghidupannya tergusur terdampak oleh proyek-proyek industri yang tak peduli pada mereka. Banyak penguasa lokal menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan maksimal di masanya tanpa mengindahkan nasib rakyat di ujung-ujung terjauh atau dampak jangka panjangnya. Kisah-kisah seperti Kiai Nur Aziz
di Surakonto Wetan, masyarakat Urut Sewu, tragedi Salim Kancil, kasus Tumpang Pitu, juga nasib para ibu-ibu Rembang semakin banyak kita temui. Keadilan hakiki bagi perempuan juga belum kunjung terwujud dengan utuh. Kita bisa berdalih bahwa ruang yang tersedia bagi perempuan sudah semakin baik, tapi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa cara pandang dan paradigma kehidupan kebangsaan kita masih lebih sering meninggalkan posisi afirmatif untuk menyetarakan kedudukan perempuan dan laki-laki. Pengalaman perempuan masih belum menjadi bagian yang integral dan diperhitungkan dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan. Pendidikan misalnya lebih banyak dinikmati oleh laki-laki dengan dalih perempuan tidak membutuhkannya. Musrenbang dari tingkat desa sampai nasional masih harus secara sengaja menghadirkan suara dan aspirasi perempuan karena tidak secara alamiah dapat diharapkan. Praktik-praktik berbahaya bagi perempuan masih terus terjadi, bahkan di saat perempuan menjadi lebih berdaya. Perkawinan anak, kekerasan berbasis gender, pernikahan tidak tercatat, pelecehan di ruang kerja, diskriminasi atas jenis kelamin dalam kesempatan kerja adalah beberapa wujud ketidakadilan gender yang masih harus kita eliminasi. Demikian juga keadilan bagi kelompok-kelompok minoritas agama dan kepercayaan. Struktur dan sistem sosial kita masih memberikan ruang yang sangat besar pada praktik-praktik yang opresif terhadap kelompok-kelompok yang dilemahkan ini. Mayoritarianisme menjadi simplifikasi demokrasi, di mana kelompok mayoritas menjadi penguasa mutlak tanpa mengindahkan batasan-batasan demokrasi dan nomokrasi. Pemaksaan busana agama tertentu kepada murid-murid sekolah yang berbeda agama dan keyakinan, penolakan atas pendirian rumah ibadah, agamaisasi berbagai persoalan di tingkat lokal, dan berbagai kasus lainnya, menunjukkan kita bergerak menjauh dari keadilan hakiki bagi setiap warga negara dalam konteks praktik beragama. Belum pula kita bicara mandat mewujudkan kemakmuran rakyat. Kemiskinan yang masih menjadi awan gelap bagi sebagian warga bangsa, peluang ekonomi yang tidak memadai dan tidak merata, pendidikan yang masih jauh dari bermutu, serta tidak memberdayakan peserta didiknya, indikator-indikator kesehatan yang masih jauh dari harapan, ketimpangan layanan terkait kesejahteraan antara Indonesia bagian Barat dengan Indonesia bagian Timur. Berderet-deret data dan fakta ini membuat kita tidak heran bila indeks pembangunan manusia kita masih jauh dari harapan. Lalu dengan semua yang terjadi, apakah kita akan berputus asa? Di hari kemerdekaan ini, marilah kita berefleksi pada 17 Agustus 1945. Dalam ketidakpastian, ketidaknyamanan, ketidaksiapan, ketidakseragaman, dan keterbatasan, kita melahirkan republik ini, tidak menunggu kondisi lebih baik atau kesiapan kita. Di tengah ketidakpastian, ketidaknyamanan, ketidaksiapan, dan keterbatasan kita saat ini, mampukah kita berdiri dan memanjangkan tekad untuk membuat proklamasi kemerdekaan 1945 menjadi nyata? Mampukah kita melawan ketidakadilan yang masih merajalela untuk mewujudkan cita-cita bangsa? Gus Dur mengatakan, yang paling Indonesia di antara semua nilai yang diikuti warga bangsa ini adalah pencarian tak berkesudahan akan sebuah perubahan sosial tanpa memutuskan sama sekali ikatan dengan masa lampau. Sejatinya, disinilah modal utama kita untuk terus bergerak dan berjuang. Bila kita mampu menyelami tujuan-tujuan luhur kemerdekaan kita dan nilai-nilai bangsa, bila kita mampu merawat ketajaman nurani dan pembelaan kepada rakyat tanpa kecuali, bila kita mampu mengasah kapasitas kita untuk mendorong dan menggerakkan perubahan, bila kita mampu tegak berdiri di tengah gempuran tantangan dan hambatan, kita sudah memiliki segalanya untuk memastikan kemerdekaan hakiki akan dapat kita raih sebagaimana para pendiri bangsa di tanggal 17 Agustus 1945. Tidak akan mudah, tetapi
Gus Dur telah memberikan bekal kepada kita melalui wejangannya. Dalam hidup nyata dan dalam perjuangan yang tidak mudah, kita bukan tokoh dongeng dan mitos yang gagah berani dan penuh sifat kepahlawanan. Kita yang bukan tokoh mitos, yang punya anak, istri, dan keluarga, mengenal rasa takut. Meskipun takut, kita jalan terus, berani melompati pagar batas ketakutan tadi, mungkin di situ harga kita ditetapkan. Di hari yang mulia ini, di hari pertama tahun ke-76 kemerdekaan kita, menyongsong Indonesia Emas 2045. Sebagai Gus Durian, mari kita bulatkan tekad untuk menetapkan martabat kita sebagai manusia dengan melompati pagar batas ketakutan kita. Tidak menunggu, terus bergerak, terus berjuang demi rakyat, demi Indonesia. Gus Dur telah meneladankan, saatnya kita meneruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa kemerdekaan. Kepada saudara-saudari pembaca doa kemerdekaan, dipersilakan. Mari kita berdoa. Syukur kami panjatkan padamu ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih atas anugerah dan nikmat kemerdekaan yang indah ini. Tetapkanlah rasa sukacita ini di hati kami ya Tuhan, agar jiwa-jiwa merdeka kami senantiasa bisa mengisi kemerdekaan dengan perbuatan baik, semangat saling menghargai, dan penuh kasih terhadap sesama kami. Kami percaya kemerdekaan bangsa dan negara kami adalah anugerah-Mu yang luhur kepada kami semua, yang berbeda-beda latar belakang agama, latar belakang etnis, gender, generasi. Perbedaan di antara kami biarlah jadi kekuatan bersama bangsa ini untuk perdamaian. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudara, semoga selalu sehat dalam ujian. Saya menyampaikan doa dan secara rindu. Om Swastiastu, Om Aganam Astun Musam, Om Namo Asti Kanmati Sarvo Ginarudasana Sarvo Kaya Pasijantu Adam Prasidentam Om Sang Widas, semoga selalu dalam lindungan Engkau. Semua ada hangan apapun. Om Sang Yang Widiwasa, sembah kepadamu, Bapa manusia, penghancur jalan tangan, yang menyebabkan suatu keberhasilan. Berikanlah keberhasilan itu pada hamba. Oh, Sang Luas, Tuhan Yang Maha Esa, berkatilah orang-orang yang telah berjuang dan berkorban demi kemerdekaan bangsa ini. Ya Tuhan, Yang Maha Kuasa, berkatilah juga mereka yang selalu berjuang agar tidak ada lagi diskriminasi dan penindasan di negeri ini.
muka semasa suka sadi Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Tuhan yang Maha Sempurna, jauhkanlah manusia-manusia di negeri ini dari sikap adu domba, fitnah, dan kebencian yang merusak. Jagalah hati kami agar selalu penuh kebajikan, merawat persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa. Bersihkanlah hati dan jiwa bangsa ini agar semua anak bangsa senantiasa bahagia. Sadu, sadu, sadu. Mari kita bersatu di dalam doa. Kehadirat Wang Tian Sangti, Khalik semesta alam di tempat yang maha mulia, dengan bimbingan Nabi Agung Kongce, para seni dan para leluhur, dipermuliakanlah. Dalam peringatan hari lahirnya bangsa Indonesia yang ke-75 ini, kami bersama bersimpuh di hadapan-Mu. Ya Tuhan yang Maha Pemurah, jadikanlah bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mampu mengambil pelajaran dari kesalahan dan kesulitan di masa lalu. Jadikanlah kami menjadi bangsa yang tangguh menghadapi segala kesulitan, sehingga kami mampu menatap masa depan yang lebih baik. Selalu bimbinglah kami untuk terus belajar dari tempat yang rendah ini, untuk menuju tinggi menempuh jalan suci. Karena kami yakin Wang Tian Sangtilah senantiasa penilik, pembimbing, dan penyerta di dalam kehidupan kami. Huang Yi Sangti, Wei Tian Yote. Huang Yi Sangti, Wei Tian Yote. Sanjay. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu bagi kami bangsa Indonesia, khususnya bagi para pemimpin bangsa kami. Pada hari yang istimewa ini, secara khusus kami berdoa bagi para pemimpin bangsa kami. Timpakanlah rahmat kesehatan dan roh kebijaksanaan, serta berkat-Mu, agar mampu memimpin kami dengan bijaksana di tengah situasi yang sulit ini, dan menuntun kami semua untuk menjaga diri, keluarga, dan sesama, serta merawat bumi beserta seluruh makhluk hidup dan segenap ciptaan, sehingga bumi ini menjadi sehat, aman, dan nyaman untuk kami tinggali bersama. Tuhan yang Maha Kasih, berikanlah petunjuk kepada kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Urapi para pemimpin kami dengan keberanian, agar selalu selaras dengan antara kata dan perbuatan. Berikan
berikanlah kekuatan kepada para pemimpin kami untuk menepati janji-janji mereka. Bapa yang Maha Kasih, Engkau tahu apa yang ada dalam hati kami, harapan, kerinduan, keprihatinan, dan kecemasan kami. Kami serahkan semuanya kepadamu, karena kami percaya Engkau Maha baik terhadap kami. Dimuliakanlah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Segala puji syukur kami panjatkan padamu ya Allah, yang telah mengaruniai kemerdekaan setelah bangsa Indonesia memperjuangkannya dengan segenap jiwa raga. Ampunilah kami ya Allah atas segala kekhilafan dalam menjaga amanah besar ini, sehingga masih ada yang mengalami diskriminasi di negeri sendiri. Ya Allah yang Maha Perkasa, kuatkan raga kami, lembutkan jiwa-jiwa kami, rekatkan satu sama lain, mampukan kami mengelola negeri ini agar maslahah bagi seluruh bangsanya tanpa kecuali ya Allah, laki-laki dan perempuan, mayoritas dan minoritas agama, difabel dan non-difabel, maslahah bagi bangsa lain seluasnya, dan maslahah bagi semesta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tabepun sampurasun, Gusti Nu Maha Tunggal, Nu nyipta waruga jagat, Nu kagungan marga dumadi jisim, Nu nyangking pasti papasten, Nu nebarkeun binih hurip binih pati. Kirim jisim nampi cipta karsa Gusti, teu aya daya tangan pangawasa angin karsa pangersa Gusti. Duh Gusti, berikanlah kami kesadaran akan kesejatian sebagai manusia dan selaku suatu bangsa. Pada bumi tempat kami berpijak, di seluas semesta tempat kami bernaung. Ya Tuhan yang Maha Welas Kasih, dekatkanlah kerukunan kami sesama anak negeri untuk terus saling menjaga kedamaian. Eratkanlah persaudaraan kami agar senantiasa bersabar dalam saling memberi kebaikan. Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Padamu negeri
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Penutupan upacara oleh koordinator upacara. Penutupan upacara oleh koordinator upacara. Upacara virtual jaringan Gus Durian dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ditutup. Terima kasih kepada para petugas upacara yang telah menjalankan tugasnya dan kepada para peserta upacara. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.